Para pemirsa YouTube, hari ini saya membahas tentang dua rehema, yakni satu rehema yang saya terima dan satu rehema yang istri saya terima. Baiklah, sebelum saya melanjutkan pembahasan saya ini, maka terlebih dahulu saya perlu menjelaskan kepada para pemirsa YouTube apa itu rehema. Jadi rehema adalah firman yang didengar. Sedangkan logos adalah firman yang tertulis. Jadi begini para pemirsa. Firman itu ada dua jenis, yaitu pertama ada firman yang disebut logos, dan yang kedua ada firman yang disebut rehema. Firman yang disebut logos adalah firman tertulis, yakni firman tertulis yang ada tertulis dalam kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Itu yang dinamakan logos. Logos adalah firman tertulis yang ada tertulis dalam 66 kitab. Mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Sedangkan rehema adalah firman yang didengar. Tentu saja rehema ini berasal dari logos. Firman yang didengar berasal dari firman yang tertulis. Semoga para pemirsa YouTube bisa memahami apa yang saya katakan tadi tentang logos dan rehema. Baiklah, saya mulai dari saya lebih dahulu. Saya Imam Markus Petrus, saya Raja Markus Petrus. Saya menerima rehema sebelum saya menikah dengan istri saya. Saya menerima rehema bertahun-tahun yang lalu. Yakni saya mendengar ada satu suara yang berbicara dalam hati saya berkata, Yesaya 54. Jadi berdasarkan suara yang saya dengar berbicara di dalam hati saya yang berkata Yesaya 54, maka saya membaca Yesaya 54 mulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17.
sehingga Yesaya pasal 54 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 menjadi pegangan hidup saya sampai hari ini. Sedangkan istri saya, Ratu Frida Inuhan, istri saya juga menerima rehema sebelum menikah dengan saya. Rehema yang istri saya terima ini adalah begini. Istri saya tidak mendengar pasal Alkitab dan juga tidak mendengar ayat Alkitab. Istri saya hanya mendengar ada satu suara berbicara begini. Ya, tentu saja mendengar dalam hatinya ya. Ada satu suara berbicara begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi suara ini datang kepada istri saya tanpa memberitahu istri saya pasalnya di mana, ayatnya di mana, nama kitab apa. Ya, suara itu hanya memberitahu saya, istri saya begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bertahun-tahun istri saya mendengar suara itu. Kemudian saya bertemu dengan istri saya dan istri saya menceritakan apa yang dia dengar. Tadi saya katakan bahwa istri saya tidak tahu firman yang berkata begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksud saya, istri saya tidak tahu itu ada di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa. Nah, setelah istri saya menceritakan, baru saya katakan kepada istri saya bahwa firman yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya katakan kepada istri saya bahwa firman itu ada tertulis di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Nah, begitu istri saya mendengar, saya katakan bahwa firman yang istri saya dengar itu ada tertulis dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Barulah istri saya tahu bahwa oh, ternyata yang dia dengar itu ada di Matius pasal 6 ayat 33. Jadi selama sebelum saya ketemu dengan istri saya tidak tahu firman itu ada di kitab Matius pasal 6 ayat 33. Karena memang suara itu datang kepadanya tidak disertai nama kitab maupun pasal dan ayat. Jadi istri saya tidak tahu. Nanti saya beritahu baru istri saya tahu. Berbeda dengan saya. Kalau saya itu yang saya dengar langsung seperti ini. Yesaya 54. Nah, jadi saya bisa tahu nama kitab, kemudian pasal berapa itu. Lalu karena Yesaya 54, ya saya baca dari ayat pertama hingga terakhir, yakni ayat pertama hingga ayat 17. Ya.
Sebaiknya saya ceritakan lebih dahulu pengalaman istri saya beroleh ini. Jadi dulu istri saya itu honorer, ya, guru agama Kristen Protestan, ya, honorer. Ya, istri saya honor ya bosan juga. Selain istri saya honor, istri saya juga seorang pengasuh. Istri saya menjadi pengasuh di Gereja Kristen Protestan Maluku. Ya, akhirnya istri saya tinggalkan pekerjaannya ya selaku pengasuh itu, lalu istri saya ini mau pergi cari pekerjaan di kota. Tapi begitu sampai untuk cari pekerjaan, tiba-tiba istri saya mendengar suara yang berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Nah, begitu istri saya mendengar itu langsung spontan, istri saya tidak cari kerja, langsung kembali ke kampungnya ini, dan kembali mengajar sebagai pengasuh. Nah, begitu istri saya taat kepada firman itu, akhirnya berdasarkan firman itulah menuntun istri saya untuk diangkat menjadi guru pegawai negeri sipil, yakni guru agama Kristen Protestan. Nah, itu awal ya istri saya. Jadi istri saya bukan mendengar firman Tuhan setiap hari, tidak. Istri saya hanya mendengar satu kali itu bertahun-tahun lamanya baru ketemu saya. Jadi tidak seperti kebanyakan orang lalu setiap hari dengar Tuhan berbicara, mereka katakan Tuhan berbicara pada saya, tidak. Hanya satu kali itu. Dan istri saya taat, lalu tidak cari kerja di kota, tapi langsung kembali mengajar kembali sebagai pengasuh. Akhirnya istri saya diangkat menjadi guru pegawai negeri sipil, yakni guru agama Kristen Protestan. Nah, itulah kisah bagaimana istri saya menjadi guru pegawai negeri sipil. Jadi istri saya boleh dikatakan menjadi guru pegawai negeri sipil karena firman ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saya berbeda lagi, ya, saya ini kan punya banyak masalah hidup, ya, punya banyak masalah hidup. Makanya Tuhan tahu apa yang saya alami, ya, masalah-masalah hidup saya. Akhirnya Tuhan menurut saya demikian. Saya punya masalah-masalah kehidupan. Jadi Tuhan memberi saya Yesaya 54. Jadi saya baca Yesaya 54 ayat 1 hingga 17 yang menjadi pegangan hidup saya sampai hari ini. Jadi saya beroleh rehema Yesaya 54 ini sebelum saya menikah dengan istri saya ini. Ya. Dan istri saya beroleh firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi istri saya beroleh firman ini sebelum istri saya menikah dengan saya. Itulah dua rehema yang saya dan istri saya terima, yakni satu rema untuk saya
dan 1 rehema untuk istri saya. Jadi Tuhan memberi rehema kepada istri saya itu tanpa menyebut Matius 6 ayat 33. Tuhan hanya mengatakan kepada istri saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sedangkan untuk saya itu, saya langsung dengar dari Tuhan. Tuhan berkata dalam hati saya, Yesaya 54. Lalu setelah saya menikah dengan istri saya ini, ya setelah kami menikah, saya dan istri saya berpegang teguh pada kitab Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Jadi kami berdua berpegang teguh pada Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Lalu kalau saya juga pegang teguh Roma pasal 5 ayat 19. Sedangkan istri saya berpegang teguh pada Roma pasal 10 ayat 11 yang berbunyi, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi demikianlah pemaparan singkat saya tentang 2 rehema, yakni 1 rehema untuk saya dan 1 rehema untuk istri saya. Jadi rehema untuk saya adalah Yesaya 54. Sedangkan rehema untuk istri saya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan rehema untuk istri saya itu ternyata ada di kitab Matius pasal 6 ayat 33. Demikianlah saya menyampaikan kepada para pemirsa YouTube tentang 2 rehema. Sekian dan terima kasih. Salam.